Karena pada saat itu mental aku terganggu banget, Kak. Aku bener-bener tiap hari nangis, aku bener-bener capek dengan pertanyaan orang yang simpang siur mengenai penyebab meninggalnya Reza. Hai teman-teman, selamat datang di video seri Mesin Harapan, lagi-lagi bareng aku Dania Najmi. Dimana di video ini kita akan ngobrol santai sama figur-figur yang teman-teman semua kenal untuk bisa memberikan harapannya bagi Indonesia. Hari ini aku akan ngobrol sama MC cantik dari Kota Bogor yang sering kali membantu orang-orang yang dia temui ya. Langsung saja kita sambut Teh Echa Elsha Sandria. Hai, assalamualaikum teman-teman. Hai Teh Echa, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan Megamendung ke Jakarta hari ini? Cukup lancar, cuman lancar. biasa karena tadi berangkat pas jam kerja, jadi ya barengan lah sama yang mau kerja, sedikit macet tapi lancar, bisa agak sampai padet juga. ya Iya. gitu. Oke, yang penting masih seger ya nih mengarungi kemacetan ini Iya, ya. seger dong, kan mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Betul Deni ya. banget. Nah, Teh Echa, sebelum kita mulai nih hari ini kan kita mau ngobrol nih soal berbagai macam penggalangan dana Teh Echa di aplikasi Kita Bisa. Nah, tapi sebelum itu, kalau di video seri Mesin Harapan tuh kita pasti ada pertanyaan yang harus semua pembicara kita tuh jawab dengan tepat dan cepat. Oke. Siap nggak nih untuk menjawab ini? Bismillah atas izin Allah dan restu orang tua gitu nggak jadi. Ini kayak mau ijab kabul kayak mau jawab tanya. Bismillah siap. Bismillah siap. Asal Oke. jangan susah-susah pertanyaannya ya. Enggak janji ya. Oke, janji. Oke. Pertanyaannya seperti ini Teh Echa ya. Pertanyaan pertama untuk 5 juta rupiah. Suka nih kalau kayak gini. Enak ya lumayan kalau ini ya. Oke, pertanyaan pertama. Nggak ada uangnya guys, tenang. Sebutkan dalam maksimal 5 kata. Maksimal 5 kata yang mengharapkan harapan Teh Echa untuk Indonesia. Oke. Bersih. Gak macet. Kok gini gak boleh. Bersih, gak macet, asri, maju, dan juga pemerintahnya jujur. Pemerintahnya jujur. Oke. Teh Echa, pertanyaan kedua. Kenapa sih 5 hal ini penting buat Teh Echa? Penting. Pertama, kebersihan negara itu sangat penting. Aku belum keliling negara, keliling dunia, tapi ada beberapa negara yang udah aku kunjungin dan selalu amazed sama negara-negara yang menjaga kebersihan. Bahkan kalau buang sampah sembarangan juga kena sanksi. Karena kalau kita bersihkan pasti kita juga nyaman ya. Kedua, asri, aku pengen hutan-hutan karena Indonesia kan terkenal dengan kekayaan alamnya, hutannya juga masih banyak sekali yang indah, yang asri. Jadi ingin sekali keasrian itu tetap dilestarikan. Semoga juga tidak ada pembangunan-pembangunan yang merusak lingkungan kita, khususnya alam. Jadi pokoknya tetap asri dan agar tetap Indonesia banget gitu. Kemudian juga pengen gak macet karena jujur ngerasa banget sekarang kalau tiap kemana-mana macet. Mungkin juga salah satu halnya banyak juga orang Indonesia yang sudah memiliki kendaraan pribadi, tetapi semoga pemerintah juga selalu di setiap tahunnya gitu memikirkan bagaimana caranya supaya kendaraan itu nggak padat lah, jadi kita nyaman gitu kan. Mau pakai ojek online ataupun mau bawa kendaraan pribadi tuh dan selalu on time jadinya gitu. Betul. Kemudian pemerintah yang jujur ini penting banget karena sebuah negara akan maju. Tadi kan salah satunya negara maju ya, mungkin ini relate juga. Sebuah negara akan maju kalau pemerintahnya jujur. Karena akan berat sekali kalau pemerintah dari kita tidak jujur, dan mudah-mudahan juga kita sebagai masyarakat juga bisa sama-sama ikut membangun Indonesia agar lebih maju. Pilih saya Elsha Sandria 2024. Oh bukan ya? Bercanda. Agak ternyata promosinya jalurnya lain ya. Oke. Nah, Teh Echa, kalau kita kan kenal Teh Echa tuh sebenarnya sebagai seorang content creator di YouTube, Instagram gitu, dan juga seorang MC ya gitu. Betul. Kita juga bisa lihat Teh Echa sering banget jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia dan juga di luar negeri gitu. Makanya mungkin Teh Echa juga punya harapan-harapan untuk Indonesia yang mungkin bisa seperti negara-negara lain yang Teh Echa tuh pernah kunjungi. Iya, gitu. betul. Nah, kalau soal menjadi MC dan content creator gitu, itu tuh sebenarnya memang sudah Teh Echa
harapkan dari dulu kah gitu sebenarnya aku pengen nih jadi MC dan content creator, atau ini ternyata kemana arah angin membawaku gitu. Betul. Salah satunya kemana arah angin membawaku sih. Aku tuh dari zaman SMA tuh udah nyoba banyak hal sampai aku lulus. Pernah juga coba kerja kantoran dan lain-lain. Tapi karena aku suka banget ngobrol, suka banget ikut-ikut acara seminar, aku selalu salah fokus sama MC-nya, sama pembawa acaranya. Jadi kayak kok enak gitu ya. Akhirnya aku belajar dan aku fokus untuk mengambil dunia public speaking, walaupun itu otodidak. Tapi alhamdulillah ternyata menjadi rezeki aku dan juga aku fokus menjalaninya. Dan untuk content creator itu ya relate aja lah sama kerjaan aku suka sharing mengenai hal-hal yang aku lakukan, aktivitas aku sehari-hari. Jadi mungkin orang mikirnya content creator, tapi kalau aku lebih ke ya aku update kehidupan sehari-hari aja yang memang aku happy dan juga bisa membawa hal baik lah mungkin ya, amin. Amin. Nah awalnya tuh apa sih yang membuat kamu tertarik sama profesi ini gitu sebagai MC dan content creator? Karena kalau orang-orang kan biasanya kalau cari kerjaan tuh yang stabil, bisa punya pemasukan. Sementara ya kita tahu ya kalau MC dan content creator kan pemasukannya agak pasang surut ya teman-teman. Betul, itu. Gitu. Itu kenapa kamu justru tertarik banget sama profesi yang seperti ini gitu? Oke, karena aku juga pernah kerja kantoran, jadi aku juga bisa merasakan ketika aku kerja kantoran seperti apa. Akhirnya ketika aku mengikuti passion aku dan fokus dengan passion aku, banyak banget sih Kak pelajarannya. Dan walaupun kerjaan aku tuh tidak menjanjikan untuk mendapatkan masa depan sampai tua yang ya mungkin aman lah ya, kita stabil, tetapi dari pekerjaan ini aku banyak sekali belajar. Apa tuh? Karena kan kita selalu ketemu orang baru, dari orang baru kita mendengar ceritanya, kadang juga mendengar perjalanannya. Itu kadang bikin aku lebih hidup aja. Jadi kayak aku belajar dari setiap orang yang aku temui. Seperti itu. Kalau harus milih nih Teh Echa antara nge-MC, bikin konten Instagram sama bikin konten YouTube, kamu lebih pilih yang mana? Nge-MC. Nge-MC, kenapa tuh? Karena itu pekerjaan utama aku. Aku bisa fokus di YouTube atau di Instagram, salah satunya faktornya karena aku nge-MC. Jadi orang-orang tuh penasaran kok bisa sih aku jadi public speaking, kok bisa aku percaya diri, kok bisa aku ngomong depan umum. Kalau harus pilih aku pilih nge-MC karena itu kerjaan utama aku. Oke, nah ngomong-ngomong soal kamu sebagai content creator gitu di YouTube dan Instagram gitu, salah satu video awal kamu di YouTube adalah waktu Kak Teh Echa cerita soal almarhum Kak Reza ya gitu. Waktu itu boleh nggak sih itu sedikit di refresh dan diceritain nih, mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu nih ceritanya Teh Echa waktu itu. Iya, jadi Kak Dania ini unik banget. Aku tuh salah satu orang yang melakukan apapun tanpa sengaja. Kadang aku kaget kok orang-orang bisa feedbacknya banyak dan positif. Karena aku ngelakuin itu nggak sengaja. Bener-bener pure aku melakukan nothing tulus banget tanpa mikirin akan diterima atau enggak. Salah satunya waktu aku bercerita tentang kejadian 3 tahun lalu yang berat banget di hidup aku kehilangan orang yang benar-benar pada saat itu pacar aku gitu kan. Tujuan bikin video itu adalah lebih ke klarifikasi, karena pada saat itu mental aku terganggu banget Kak. Aku benar-benar tiap hari nangis, aku benar-benar capek dengan pertanyaan orang yang simpang siur mengenai penyebab meninggalnya Reza. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat video YouTube atas izin keluarga, agar orang tuh tahu sih ceritanya, agar orang juga tahu kenapa itu terjadi. Tapi aku nggak tahu sih kalau itu akan ditonton 2 juta viewers. Kayak siapa sih Asa Sandria? Kenapa aku cuman cerita orang bisa suka, bahkan orang sampai ikut merasakan. Jadi itu lebih ke bonus sih Kak. Tapi tujuan aku ngelakuin itu aku nggak mikir viewer. Bahkan YouTube aku sampai sekarang belum di AdSense. Serius. Aku belum AdSense YouTube, teman-teman udah greget banget, kapan dong? Tapi emang belum, boleh tanya sahabat aku satu-satu. Jadi aku niatnya hanya berbagi cerita, tapi alhamdulillah ternyata diterima baik oleh masyarakat, kayak gitu. Oke, jadi emang niatnya lebih ke untuk kayak, kalau aku ngeliatnya kayak self healing aja nggak sih, kayak kamu mau cerita aja gitu soal kejadian kamu gitu sama orang, tapi terus ternyata responnya malah positif dan meledak banget ya Teh ya. Betul. Oke, nah aku penasaran banget sih, karena aku kan nonton juga videonya yang di YouTube gitu, aku ngikutin juga cerita kamu di Instagram Teh gitu. Aku bener-bener
apa ya, aku tuh mungkin turut merasakan dan jadi ikut sedih gitu, dan tapi di saat yang sama aku tuh juga amazed banget sama Teh Echa karena waktu kejadian almarhum Kak Reza meninggal dunia gitu, Teh Echa kan di umur yang cukup muda ya, 22 tahun ya Teh ya. 22. Iya ya, 22 di umur 22 tahun gitu. Aku kayaknya umur 22 dapet cobaan yang nggak seberat itu aja tuh kayaknya udah terpuruk banget gitu hidupnya. Tapi Teh Echa kemudian dikasih cobaan yang begitu beratnya, tapi aku melihat Teh Echa sangat ya mungkin itu di depan juga, tapi maksudnya Teh Echa tuh sangat kuat gitu dalam membagikan ceritanya gitu, tetap bisa melihat ada hal positif gitu yang terjadi di sana, dan Teh Echa terus maju gitu menjalani kehidupan gitu. Teh Echa tuh dapat kekuatan itu dari mana sih? Iya, kekuatan yang pasti dari diri sendiri ya Kak. Kayak aku tuh menikmatin banget sih, waktu itu aku nikmatin apa yang aku rasakan pada saat itu. Kalau aku lagi nangis, aku nangis sampai teriak-teriak. Tapi setelah itu aku happy lagi. Karena sumber kekuatan itu hadir ketika kamu tidak memaksakan untuk menjadi kuat. Kalau kamu terlalu maksain untuk harus kuat, itu kamu nggak akan sembuh Kak. Jadi gak tahu kenapa saat itu mungkin ya usia aku 22 tahun, tapi itu hal terberat yang aku alamin karena mungkin aku juga belum cukup matang gitu kan. Terus aku juga ngerasa itu adalah hal yang ya kayak runtuh gitu dunia aku kan, karena itu kejadiannya sangat shock banget. Tapi seiring berjalannya waktu tuh kayak aku lebih mengenal diri sendiri, aku juga mengenal ya mungkin self healing, kayak aku mencoba menenangkan untuk aku naik gunung, aku pergi kemana yang aku mau. Itu pertama kali itu berarti coba naik gunung kan? Enggak, tapi udah lama setelah itu. Tapi akhirnya sembuh sendiri sih. Karena pada akhirnya semua orang akan ada di titik ikhlas dan menerima. Jadi tugas kita cuma jalanin aja deh sampai kita ada di titik itu. Nah, salah satu hal yang bikin aku menerima dan kuat itu ya aku berbagi cerita Kak. Aku nggak mau mendem semua sendiri, atau aku nggak mau kayak malu untuk bercerita, karena sosial media itu bagi aku wadah sih, dan itu sosial media aku, itu hak aku untuk aku mau berbagi cerita. Walaupun pada saat itu masih aja ada komentar-komentar negatif kayak orang lebay deh dan lain-lain, tapi aku nggak peduli. Yang penting mental aku sembuh, yang penting aku bisa laluinnya dengan baik, seperti itu. Jadi harus cerita sih Kak intinya. Oke. Dan mungkin itu juga kali ya Teh yang bikin Teh tuh jadi disukai sama followersnya, karena apa yang Teh Echa sampaikan di social media tuh jujur gitu. Itu adalah apa yang memang Teh Echa rasakan, Teh Echa alami gitu. Jadi ya orang juga lihatnya tuh jadi kayak oh ya inilah Elsha Sandria yang sesungguhnya. Jadi orang seneng gitu lihatnya. Tapi tadi Teh Echa juga sempat mention ya kalau ada nih pihak-pihak yang omongannya kurang enak nih kebetulan. Nah, kamu apa rasanya gitu, karena maksudnya ini kan yang kamu ceritakan tuh adalah hal yang personal ya, sementara kalau hal personal diserang orang kan agak sakit ya gitu. Itu kalau dari Teh Echa gimana tuh membaca komen-komen awalnya gitu? Aku masih ada di titik belum menerima, kayak berat banget, bahkan aku nggak nafsu makan, aku nggak mau buka Instagram, padahal tuh yang komen tuh dikit dibanding komen positif. Yang negatif tuh kehitung banget Kak, di bawah 10 orang, tapi tuh bikin aku takut, bikin aku pengen hapus semua cerita-cerita. Tapi akhirnya yang aku lakukan adalah aku sharing juga sama beberapa rekan aku yang psikolog, dan ternyata memang bukan tugas kita buat menyenangkan semua orang di dunia ini gitu. Jadi aku pikirin kebahagiaan diri aku sendiri dan orang yang memang harus aku pikirin. Jadi ya udah, aku tidak terlalu memikirkan itu, karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada orang yang tidak setuju dengan hal itu. Dan kita nggak perlu fokus dengan hal yang nggak setuju sama kita fokus sama orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya. Jadi hempaskan. Iya, hempaskan aja ya. Aku sering juga pergi kemana-mana. Ada momen dimana aku nyampe rumah tuh kayak sendiri, sepi gitu. Kayak kenapa ya? Padahal gue tadi di luar happy-happy aja. Ternyata karena aku nggak punya temen cerita yang aku bisa katakan